Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya nih? Semoga semua sehat-sehat aja ya. Tidak lupa kita selalu berdoa agar Allah Azza wa Jalla segera mengangkat wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Kemarin saya sempat dapat pertanyaan mengenai adakah upaya hukum terhadap mantan suami yang tidak memberikan nafkah anak meskipun sudah ditentukan oleh pengadilan, meskipun sudah diperintahkan oleh pengadilan. Nah, jadi gini teman-teman, kita perlu bahas satu persatu. Yang pertama mengenai masalah kewajiban suami dulu nih, kewajiban mantan suami dulu nih terhadap si anak, meskipun sudah ada perceraian. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, lebih tepatnya di pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, maka ada 3 yang yang harus diperhatikan dalam ketentuan tersebut. Akibat dari suatu perceraian adalah yang pertama, bapak atau ibu wajib memberikan pemeliharaan atau pendidikan terhadap anak demi kepentingan anak semata-mata. Yang kedua, si bapak tetap menanggung biaya penghidupan si anak. Bagaimana kalau bapak tidak mampu? Mau tapi tidak mampu, maka pengadilan bisa menentukan nilainya agak yang disesuaikan dengan kemampuan si bapak untuk memberikan nafkah si anak. Yang ketiga, pengadilan bisa memerintahkan kepada si suami agar memberikan nafkah kepada anak meskipun sudah ada perceraian. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan yang pertama, meskipun ada perceraian, orang tua tetap wajib memberikan nafkah kepada anak. Kewajiban itu tidak putus, teman-teman sekalian. Yang kedua, karena sudah ada putusan pengadilan, maka si mantan suami wajib mematuhi putusan pengadilan. Maka kalau dia suami yang baik, beretikat baik, maka dia sepatutnya melaksanakan isi putusan pengadilan. Nah, bagaimana kalau suami tidak beretikat baik, tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan? Kita masuk yang kedua sekarang. Langkah hukum apa yang dapat dilakukan? Yang pertama, si mantan istri dapat mengajukan permintaan kepada pengadilan agama bagi yang muslim atau pengadilan negeri bagi yang non muslim agar si pengadilan ini bisa memanggil si suami untuk diperingatkan agar si mantan suami dapat memberikan nafkah anak sebagaimana yang diperintahkan oleh putusan pengadilan dalam jangka waktu 8 hari sejak diberikan peringatan. Yang kedua, meskipun sudah diperingati nih, si suami tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan dalam memberikan nafkah anak, langkah apa yang dapat dilakukan? Nah, jadi si mantan istri bisa mengajukan permohonan sita eksekusi kepada pengadilan agama bagi yang muslim atau pengadilan negeri bagi yang non muslim, yang isinya adalah permohonan sita terhadap harta benda mantan suami yang nilainya dirasa cukup untuk mengganti nafkah anak tersebut. Jadi nanti pengadilan bisa menyita nih harta benda suami nih, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang nilainya itu dirasa cukup sebagai pengganti dalam nafkah anak. Nah, itu kalau kita lihat dalam sudut pandang hukum acara perdata. Memang sebenarnya sampai saat ini tidak ada aturan yang khusus mengenai payung hukum terhadap mantan istri yang tidak diberikan nafkah oleh mantan suami meskipun sudah perceraian. Jadi sudah ada perceraian nih, mantan suami enak-enak aja tidak melaksanakan kewajibannya gitu loh. Nah, mau tidak mau upaya hukum yang dapat dilakukan adalah apa yang saya sebutkan tadi, tetap mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agar diperingati. Yang kedua, mengajukan permohonan sita eksekusi. Sebenarnya ada langkah hukum lagi, namun hal ini jarang sekali dilakukan, yaitu upaya hukum pidana. Upaya hukum pidana ini kita bisa mengajukan, si mantan istri bisa mengajukan laporan polisi kepada kepolisian setempat dengan dugaan bahwa si mantan suami ini
melakukan penelantaran rumah tangga dan tidak melaksanakan perintah negara, yaitu putusan pengadilan itu sendiri, karena putusan pengadilan ini merupakan perintah negara loh. Jadi tidak bisa seenak-enaknya gitu loh. Namun kembali lagi, upaya hukum pidana ini memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah hukum pidana tidak memberikan kesempatan bagi si terlapor untuk tidak mewajibkan bagi si terlapor untuk memberikan kewajiban ganti rugi, kewajiban membayar utang, ataupun kewajiban membayar denda kepada si pelapor. Itu tidak ada, melainkan hanya hukuman badan dan pembayaran denda. Denda pun ini diberikan kepada negara, bukan kepada si pelapor gitu loh. Jadi kalau untuk melakukan upaya hukum pidana ini kelemahannya adalah tidak tidak ada kewajiban bagi si mantan suami untuk memberikan ganti rugi sejumlah uang, ya termasuk di dalamnya adalah pemberian nafkah gitu loh. Kecuali kalau memang si mantan istri udah nggak peduli nih, gue bisa kok nafkahin gue anak sendiri gitu loh, nggak perlu dia lah, cuma aku nggak seneng aja dia lolos tanggung jawab gitu loh. Ya kita bisa ajukan hukum pidana, kita bisa ajukan laporan polisi kepada si mantan suami, bisa saja, karena tujuannya adalah hukuman badan, ya kan, efek jerah, itu bisa saja dilakukan seperti itu. Nah, saya kira sampai saat ini cukup. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman yang mendengarkan channel ini bisa menyimak dengan baik. Kalau memang ada salah dari saya, mohon koreksinya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.